Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dunyana wa qanafina fid du'a wa qabul bihi sayyidir rasul wa ila hadrati muratib hadhihi qasidah Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai wa ila sayyidil habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib wa nakhusu khususan la hadrati Abu Ahmad Syidahran wa Abu Muhammad Kamal Fawzi Syifa wa Umin Akhirifat Zahra wa ila asatidina aminhum Ustaz Ahmad Ridwan Hashim, Ustaz Qahir wa Ustaz Mahmud Qadi wa ila jami'i walidina wa ila jami'i man yu'ammir hadzal masjid wa rasulihim wa khuluihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa mu'allimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah masjid Al-Qasid yang sedang beriktikaf di dalam masjid, melanjutkan kajian kita saking syarah atau pengertian singkat saking qasidah Ad-Dibai, Maulid Ad-Dibai. Kita sampai pada pelajaran Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi waghfir likulli mudlim. Setelah pada pertemuan yang lalu Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna jami'ah. Kita memohon kepada Allah setelah kita mengucap sholawat untuk Nabi, kita memohon Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, di mana rahmat Allah sendiri itu meliputi atau lebih besar dari segala sesuatu. Pada bahasa terakhir kemarin, salah satu upaya kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah adalah bagaimana kita menerapkan nama dan sifat Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan hadisnya kanjeng Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi kepada yang lain, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah SWT. Irhamu, kata Rasulullah, irhamu, kasihilah. Man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi, yarhamkum atau yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit akan mengasihi kalian semuanya. Lalu pada baris selanjutnya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan itu tadi, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi waghfir. Wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah, likulli mudnib, bagi setiap orang yang punya dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik sengaja tidak sengaja, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dalam bahasan ini bisa kita mengambil pelajaran saking hadisnya Rasulullah. Kalau kita perhatikan Nawawi di bahasan hadis terakhir, ya, hadis terakhir itu poinnya poin istighfar, poin apa? Bahasanya tentang meminta ampun. Di mana hadis nomor 42 di hadis Arba'in Nawawi itu diterangkan an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Rasulullah menyampaikan dawuh saking Gusti Allah, berarti hadisnya hadis qudsi, di mana Allah mengatakan yang pertama, yabna Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani wa faratulaka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau meminta kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, maka akan aku ampuni bagi kalian apa-apa yang sudah
kalian lakukan, wala ubali, dan saya tidak peduli. Artinya tidak peduli di sini, Allah tidak peduli berapa besar dosa yang kalian lakukan, nah, berapa semangatnya kalian dalam melakukan dosa itu. Kalau aku sudah mengampuni, sudah selesai, sudah. Itu perbedaan yang sangat jelas, sangat terjolok antara al-khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Mungkin suatu kali Ayub bikin kesalahan sama saya, terus nyuruh ngapura, terus kalau ngapunten saya suka ngapunten, iya. Tapi mungkin tasik wonten jagem, ya. Masalah langsung urusan ini makhluk kadang ngapunten gitu. Ada sampai wonten ungkapan yang tidak pas sebenarnya. Ya, dalam syariat kita tidak pas. Ada ungkapan forgiven, not forgotten. Memaafkan tapi tidak melupakan. Ya. Ngapunten gitu. Jauh sebelum ungkapan ini mungkin umum dikenal oleh masyarakat kita, ungkapan ini sudah ada yang pernah mengucapkan. Ini yang mengucapkan pertama itu artinya yang dikenal, ya, yang dikenal dengan ucapan ini seorang pendeta sebenarnya. Jauh berapa ratus tahun yang lalu, ya, seorang pendeta mungkin Prancis, kalau tidak salah. Ya, beliau mengatakan forgiven, not forgotten. Memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi dalam syariat ajaran Islam bukan. Ya. Memaafkan dalam Islam itu ada afun, ada hufron. Afun itu memaafkan, hufron itu mengampuni. Apa bedanya? Kalau hufron itu memaafkan sekaligus melupakan. Ya. Telas kan buat nonton telas. Ya. Nah, Allah punya sifat ghafur. Allah punya sifat Ghaffar, zat yang maha mengampuni sekaligus melupakan. Dan kita selaku hambanya, diterangkan dalam kitab-kitab tasawuf, kita diperintahkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Artinya sebagai makhluk kita juga diperbolehkan dan diperkenankan untuk itu, memaafkan sekaligus melupakan kesalahan. Ya. Yang bahasan pertama niku wau menawi ten hadis yang nomor 42 saking hadis Arba'in Nawawi, ini bahasannya Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya selama hamba itu mau da'autani warajautani. Artinya selama hamba itu masih taat ibadah, masih menjalankan syariat, masih menjaga perintah-perintahnya Allah, walaupun boten mengucap astagfirullah, Gusti Allah akan mengampuni. Ini secara umum. Jadi tentunya ada 3 kategori dalam hadis ini. Ya. Jadi yang pertama tadi, setiap hamba pasti melakukan dosa, semuanya. Kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW, buatan dosa blas. Dan orang-orang yang dipilih zaman sekarang, apa ada orang tidak punya dosa? Ada saja. Kalau Allah menghendaki. Diterangkan dalam kitab-kitab tasawuf niku, para tiyang sing cedek-cedek kali Gusti Allah yang kita mengenalnya dengan istilah waliullah, jangankan melakukan perbuatan makruh, perbuatan yang dibenci. Jangankan melakukan, angen-angen mawon lho boten. Iki sing makruh, normale sing haram. Jangankan melakukan, angen-angen enggak ada pikiran boten. Itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah dipilih, dan sampai sekarang masih ada. Dan ini bahasan secara umum, selama bahasannya Allah kita mau meminta kepada Allah, berdoa itu baik doa secara bahasa, ya kita minta doa artinya berdoa, atau melakukan ibadah-ibadah yang mengandung ya, doa seperti sholat itu kan pengertiannya secara bahasa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Artinya sholat ini loh, as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Sholat secara bahasa maknanya doa. Wastilahan secara istilah agama
sholat adalah qaulun, ucapan, wa fi'lun, dan perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertiannya sholat seperti itu. Atau ibadah-ibadah yang lain, apapun itu, ya, apapun itu, selama kita mau berharap memohon kepada Allah, maka dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah SWT. Mungkin kita termasuk golongannya. Lalu yang kedua, kata Allah, ya ibna Adam, wahai manusia, lau balaghat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu mencapai ananas sama. Ananas sama itu sejauh mata kita memandang teng langit. Ketika langit sampai pinter sini bu, wonten gambar langit niku. Wis nek gambar ini gini. Gambar sinten Jawi. Ah meten tok dosane. Seumpama dosa niku wonten barane, wonten jisimnya. Terus sebanyak sampai jeduk langit. Bahasanya pun Gusti Allah. Summa istaghfar tani. Kemudian kalian meminta ampunan kepadaku, maka ghafartu laka wala ubali. Aku akan mengampuni dosa kalian wala ubali, dan saya tidak peduli tadi ya, sebesar apapun dosa kalian. Ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi tanpa minta ampunan, orang itu akan diampuni. Kalau yang bawah niki ada poin nyuwun diin. Ada bahasa nyuwun diin, apa? Meminta ampunan kepada Allah. Bahkan kalau kita melakukan hal tersebut dengan berbagai versi ya, minta ampun itu nopo kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, atau mungkin pakai bahasa Arab yang sekiranya kita sudah umum. Astagfirullah itu artinya saya memohon ampun kepada Allah. Astaghfiruka, K-nya itu engkau, Gusti Allah. Astaghfiruka wa atubu, dan saya bertobat ilaika kepadamu. Atau mungkin kados dungone napa jenengan medal saking kamar mandi itu kan singkat nih, ghufronaka. Itu sebenarnya bukan doa ketika keluar dari kamar mandi saja. Ada sebagian ulama ketika tawaf wiridane niku golek donga sing singkat kersane angsal kathah bahasane ghufronak muter pitung puteran niku. Artinya kita dituntun untuk memperbanyak istighfar ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Abi Dawud ya, Nabi Muhammad SAW dawuh, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan itu membiasakan istighfar, maka ja'alallahu, Allah akan menjadikan lahu untuknya min kulli dzikrin makhraja, bagi setiap kesempitan, bagi setiap kesulitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap ham, setiap kesedihan diberikan kelapangan, faraja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Saking kita mau hadis tunggal niku mawon. Zaman sakmaki nggih sangat cocok niku. Ketika di zaman sekarang banyak permasalahan hidup yang kadang kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Banyak kesumpekan sing napa? Nggih buat zaman singen boten-boten sakniki wonten ketika gampang sumpek ya, makine gampang sumpek. Ya, belum urusan rezeki maisha, aku baru nyoba sing kahasil lah, gak ketemu dalane lah niki pun diparingi pirsa kali Kanjeng Nabi. Ya, zaman bakal itu rezeki dari jalan yang layak tasib. Kamu tidak nyangka, geletek kok ngono. Ya. Jadi karena itu Gusti Allah. Carane yang nopo? Lazimal istighfar. Nek ngoten tok. Ya. Kita selama ini kan sering meremehkan, sering acuh terhadap ajaran Nabi kita Muhammad SAW.
Kata rumah tangga muslim, ya nopo menjaga hubungan rumah tangga nanti, ya nopo. Padahal kan Nabi simpel, ya nopo niki ma'isyah urusan keluarga niki kok angsal sak meter gak cukup gawe istilah nopo rumah tangga. Ya. Sahabat tamat ya nopo kanjeng Nabi, kalau nyambet damel nopo mawon boten cecek, ya nopo carane kanjeng Nabi. Ini Nabi simpel. Kamu lagi berdua mah mau saya kursi apa enggak? Buatan ya itu alasannya. Simpel. Ayat kursi itu. Dia kata dibalikan percaya kamu buatan, mereka kata. Dan ini sing dawuh kanjeng Nabi, kekasihnya Allah. Tiang sing buatan nanti susah blas. Setiap ada kesusahan atau mungkin orang-orang sekitarnya susah, kanjeng Nabi akan mengatakan la tahzan, jangan bersedih, innallaha mana sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Dan kesempatan lain wonten sahabat kanjeng kanjeng Nabi kula repot nih urusan ma'isyah niki, urusan rezeki. Kanjeng Nabi dawuh sampeyan lek mulih ojo lali huluk salam. Ini mulai simpel loh nggih. Berapa banyak keluarga muslim masuk rumah boten salam. Islam pada jamaah pengajian, jamaah tahlil, jamaah manaqib, jamaah istighosa, jamaah ini, tapi mulai gak gelem salam. Simpel loh padahal. Nek arek Waalaikumsalam, nek tetep. Sangat simpel. Dikira kan ini diarani manut apa boten kali kanjeng Nabi. Iki simpel kan Nabi ngoten, lek mulai mlebu omah ojo lali salam. Fasallim, ucapkan salam. Summa ucapkan salam untukku. Matun salam tenduwe omah, salam untuk kanjeng Nabi. Ya. Kemudian bacalah kul huwallahu ahad 3 kali. Dalam riwayat lain kul hu dan ayat kursi itu kul hu 3 kali, ayat kursi sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baca kul hu 3 kali, ayat kursi sekali. Atau diwalik ya saged. Ngan pun ketinggal griyone, lawange pun ketinggal, langsung maos kulhu 3 kali, ayat kursi sekali. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lah sing duwe sing nyekel kunci lho aku. Aku buka-buka karepe dhewe ya ditambahi. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau rumahnya kosong ditambahin itu. Nek rumahnya tadi wonten ning kula wonten ayat kula nggih pun berarti sing niku tok assalamualaikum kok. Tapi yang assalamualaikanya tidak dilupakan. Ya. Ketika sudah melakukan itu, pemuda tadi sahabat ini pulang, masuk surga di Nabi masuk dilampahi. Ajeng selang berapa hari waktu ngobrol-ngobrol kanjeng Nabi takut terus sahabat lindu. Anu, wingi ana arek enom sing takok jarene urusan ma'isyah. Kangelan ya apa saiki kabare? Kok gak ketok. Kalau tinggali kanjeng Nabi, griyane mriku. Iya delok. Barang ditinggali, alhamdulillah saat ini pun apa wis pun gak ada kesibukan ya untuk urusan ma'isyahnya sudah beres saat ini. Lalu kanjeng Nabi menegaskan, min abdin, tidak ada seorang hamba pun yang masuk rumahnya kemudian dia mengucap salam dan mengucap salam untukku, kemudian membaca kulhu 3 kali dan ayat kursi sekali, illa kecuali kata Rasulullah adar rokoh Allah bakal ngerojok. Bahasanya ngerojok Pak, buatan marini, buatan ngelumno, ngerojok. Adar rokoh mana ngerojok? Ya. Kecuali Allah akan ngerojok rizki kepadanya sampai ada keterangan terhadis ini. Ucapan kanjeng Nabi, jelas keterangan di sahabat, bukan keterangan ulama hadis. Kata Rasulullah, Allah akan ngerojok rumah tersebut sampai meluber kepada tetangganya. Ini sangat bayangkan. Sing moco ayub, sing itu ayub karo tanggane. Ya napa sak RT moco kabeh. Maka digerojok kabeh nggih angsal tenawake nggih tanggane saling berbagi niku wae. Simpel nih, simpel. Makanya dikembalikan. Terus udin kan boten kali kula paling boten nggih kali kanjeng Nabi wong niku hadis. Maka tok simpel. Ya. Berapa banyak? Nah, jadi kalau kita kembalikan minimal
Kulo mboten nate wangsul soalé Gus, terus mboten saged nglampahi Gus mawon. Ya kulo niki uripe ten dalan. Ya napa carane kulo niki? Yen mboten sumpek mboten ya iku mau ya. Cuman istighfar, bahasanya lazimam istighfar titik istighfar. Kusali kan sering ngoten. Ya, nyampe nang titik jolali langkah sak langkah ya. Ambaan sak ambaan jolali istighfar. Ya itu fungsinya di situ. Ya mboten gampang sumpek. Ini poin yang kedua di situ. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah dalam hadis ini, Yabna Adam, kata Allah hadis kursi tadi, Yabna Adam wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya engkau mendatangiku nanti dengan sebesar seluas bumi apane khotoya dosane, summa lakitani kemudian engkau menemuiku, artinya menemuiku engkau mati dan nanti bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, selama engkau tidak syirik kepadaku, maka la ataituka bi qurabiha, maka akan aku berikan untukmu bi qurabiha dengan seluas bumi tadi apane maghfiratan ampunannya. Ya, ini bahasa tentang langgar nurul iman kemarin. Ini bahasa hadis terakhir. Ada tiga cara untuk mendapatkan ampunan saking Gusti Allah tadi. Nomor satu, dengan menjaga syariat, dengan melakukan ibadah. Ya. Kadang-kadang lampai dosa masih yo boten astagfirullahaladzim tetap di ngapura kali Gusti Allah. Si nomor setunggal. Si nomor dua, ketika dia melakukan dosa, dia segera ingat kepada Allah, segera kembali, segera mohon ampun, istighfar. Yang ketiga, niku wau masih yo boten istighfar sampai ngapunten, masih yo kan ibadah, pokok mati ini tetap nggawa iman, benjing ten akhirat tetap di ngapura kali Gusti Allah. Tapi ngapunten, tiga niki, sing nomor tiga niki spekulasi niki. Ya, ini spekulasi. Bapak masuk aku sembahyang, Bapak masuk aku maksiat ka istighfar. Sementing engko mati kan tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kinten-kinten pertanyaane. Sanggup dah? Mboten jamin. Kita mboten-mboten sing semerap ae kapan matine. Iki engko iki jam 8 engko pokok engko jam 8 kurang sak menit aku wis tak wiridan la ilaha illallah la ilaha. Cene matine la ilaha. Enggak ada yang tahu masalahnya. Nggih. Enggak ada yang tahu. Barang mau wiritan, kami dikandani, temenan kok. Kamu mati jam 8. Nggih, kula wiritan mesti lah. Saking buantere matur niku napa? Kan tergantung kebiasaan, nggih. Terus wonten kucing lugur teko. Nggih, napa hakim terus kuwaget terus pas mesu mati blak. Lah yang pas mesu niku terakhir. Nah, kita tidak tahu masalahnya. Ini spekulasi, Pak. Meten kitab niki diterangkan ya. Untuk poin yang nomor 3, ini hanya bagi orang-orang yang dikehendaki. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Nomor kali kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang dikehendaki tadi. Bal liman sya'allahu ta'ala. Hanya bagi orang-orang yang dikehendaki. Ini spesial nih. Ya. Siapa tidak tahu. Tidak ada yang menjamin siapapun kita. Nah, sami-sami spekulasi. Kita tasik saged nglampahi yang pertama kedua, kenapa kita nunggu waktu mati ini di sini? Sesuatu yang sifatnya ghaib, yang tahu hanya Allah. Maka ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Monggo saestu memperbanyak istighfar, terlepas apakah kita sampun melampaui kesaenan dengan matur tumut istighothah kusari tetap matur buyar istighfar, sampun istighothah, sampun tahlil, sampun sholawatan, sampun ngaji. Lah wong matur salat, matur salat iku salam niku lho disunahkan untuk istighfar. Nembe salam Pak sae salat niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Dalam redaksi lain, barang siapa mengucapkan hal tersebut, barang siapa mengucapkan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setelah sholat,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari perang. Ya. Farro minaz zahab, lari dari perang itu termasuk dosa besar. Artinya zikir itu untuk orang-orang yang punya dosa besar. Dan keterangan itu, hadis itu, barang siapa mengucap tasbih 33, barang siapa setelah sholat mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tendekan sanes Allahu akbar 34, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Berarti sing astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa tadi untuk dosa besar, sedangkan tasbih, tahmid dan takbir 33 itu untuk dosa yang banyak. Saat ini pertanyaannya, kita ini termasuk tiang sing dosane gede nopo sing dosane kata? Kali-kali nih berarti ulur-ulur dibaca kok bingung. Kalau simpel, ya. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing leren buka HP ini gak mau liyane istighfar Rasulullah malah delok. Apa centang-centung marang WA mau sapa. Dianggap mawon kita husnudzon mawon. Oh dosane cilik-cilik arek iki. Gak pati arep di napa? Di ngapura sing dosa gedhe gak pati arep. Buktine gak maca. Husnudzon mawon. Usume pas muritan subhanallah kali tolak. Oh dosane titik arek iki. Ngoten mawon simpel. Ya, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing mawon. Ya. Jadi kembali ini kita mohon ampun kepada Allah dengan bertobat, ya, taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha mungkin langsung saya dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain. Bagaimana sih taubatan nasuha itu? Yang jelas ciri-cirinya orang yang taubatan nasuha nomor 1 ikhlas. Ikhlas itu wonten apa? Meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua nadem. Nadem itu menyesal karena melakukan dosa itu. Dengan cara yatahazzana wa yatawajja'a ala fi'lih, dengan merasa sedih, merasa sakit, merasa menyesal karena melakukan, bukan menyesal karena bahaya yang diterimanya. Ya. Kamu nyolong jambu terus karena sing dicolong kuwata mboten saged ngadai, kepreset tiba. Wah, nyesel aku nyolong. Oh, iki malih tiba iki. Mboten gara-gara niku nih. Saya dipahami. Nyesel mboten gara-gara tiba nih. Nyesel aku lapo aku kok nyolong. Nyolongi sing dibahas, senes tiba nih. Nggih. Senes, oh aku mari nglakoni maksiat ngene, aku biyen aku nyolong terus dikepuki wong, waduh ngerti ngono gak nyolong. Lha kok dikepuki aku malah mboten karena dikepuki nih. Karena nyolongi. Yang dimaksud nadam itu nadam perbuatannya, bukan nadam apa? Akibat yang diterimanya. Lalu yang ketiga al-azm wa tasmim. Azm niku nggadahi keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Nonton niku termasuk ciri taubatan nasuha, taubat sebelum nyawa sampai di woro-woro, sampai di tenggorokan. Tapi saya lagi ini spekulasi. Kalau urusan mati ini kita tidak tahu. Ada juga tanda orang yang taubatan nasuha, wukuha, melakukan taubat qabla tulu isyamsi. Kalau kita mengerjakan dosa itu di pagi, di siang hari, saat dari maghrib pun tobat. Dari tobat baru dicatat. Saking welase Gusti Allah, tiang nglampahi dosa niku mboten langsung dicatat, dintos ngantos maghrib. Dosane nembe Gus, dintos ngantos subuh. Sampai subuh istighfar mboten, tobat mboten. Ana bahasa ngoten. Dan kalau itu berhubungan dengan sesama manusia, dia harus mengembalikan. Ya, kalau tidak bisa mengembalikan, kita bisa ibroh niku nyuwun halal. Ya, nyuwun halal. Kalau kita mengambil barang orang lain, ya kita kembalikan. Orangnya ada, aku terus terang kayak iso balekno, barangnya sampean wis iki wis mlebu weteng kuwi sampe apa aku balekno. Ya. Sampe sing nyolong jambuku, iya balekno. Ya tak tuku nang gadang, enggak aku bikin jambu sing koyo siji sing gadang wis sing wit iku. Ya apa carane balekno iki? Siji ku napa? Pilihan jenisnya siji ku anu istimewa iku. Ya apa carane? Ya nyun ibro tetep tak tukono di gadang,
gak podo iki, ya wis lah sekarene aku njaluk ikhlase sampean sama ngapura. Namanya ibro dalam bab ini. Ternyata Syafi'i itu ada namanya ibro. Lah ibro minta dibebaskan dari kesalahan terhadap sesama manusia. Kalau terhadap Syafi'i itu yustaratu fihi al-ilmu bil mabrok minhu. Orang yang dimintai harus tahu. Ngoten-ngoten ya. Mboten cukup syukurane yo wis ikhlasno yo. Apa ikhlasno? Ya wis pokoke arep dhewe dosa ikhlasno mboten cukup. Nek madzhab Syafi'i. Kalau tujuannya untuk ibro harus apa? Nggih, aku sing biasane njupuki jambu mbek sampean aku. Nggih, aku. Mulai cilik biar aku nyawa milik guru. Pantes ae karo tak sangka aku sampe nuduh nang arek-arek datang sampean iya. Sangka anak sampean ndar aku sing njupu. Mulai cilik sampe gede aku sing njupu. Ini bro. Ya. Itu sebagai upaya kita untuk mencari halal. Karena bagaimanapun selama kita masih ada dosa yang belum terampuni, ya doa dosa sesama hamba, ya kita akan mempertanggungjawabkan Pak. Jelasnya mempertanggungjawabkan, ya dan artinya mempertanggungjawabkan di neraka. Makanya nek urusan dosa kali Gusti Allah niku sekeco gampang untuk dimaafkan, gampang untuk mencari permaafan. Yang repot itu dosa sama manusia, ini repot. Sing sak mangke nopo sing paling umum. Dosa tapi boten dianggap dosa. Karena sering nglampahi. Nggih, pun terbiasa wis. Kaya lek mboten nglakoni kaya nggih kaya gatelan ngono lek gak nglakoni dosa iki sedina gak nglakoni napa Pak? Hibah. Paling umum rasa-rasa. Paling umum kaya gak ngrasani sedina kaya terus kira kok afdol uripe. Makane nggih pun bismillah. Ya kalau kita kembalikan kemarin ya, aku kan kalau kita langgar nurul iman kita singgung masalah niku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh ada 3 perkara yang setiap orang itu pasti kena, ya pasti kena, yaitu hasud, terus suudzon, nonton niku was-was. Niki mesti sinten mawon mesti kejangkit, kesenggol niki. Terus apa takut? Ya apa caranya Kanjeng Nabi? Kersanya apa? Biar kita terhindar, biar kita bisa keluar, ya bisa lari dari 3 itu, menghindari. Kata Rasulullah, kalau hasud itu memasukimu, maka famdi, maka hasud, fastaghfirillah. Kalau hasud itu menimpamu, fastaghfirillah. Pembahasan kita niki ya. Ya Rabbi waghfir li kulli mudmin tadi. Maka segeralah minta ampun setiap hasud, ya, setiap kedengkian. Kalau suudzon itu mendatangimu, maka jangan kau benarkan. Fala tuhaqqik. Ya, dan hadis Rasulullah mengatakan fala tuhaqqik. Kalau Habib Umar ditanya sama muridnya, "Kulo niki gak ada penyakit senengane suudzon. Bening kali tiyang kulo mesti suudzon. Ya napa carane ngobati Habib?" Kata Habib Umar, "La tusaddiq." Jangan kau benarkan. Manane sami kali hadis niku la tuhaqqik. Wong iki kok ngene sih, ndak langsung dianwali. Wong koyo ngokong, ndak ngokong, aku sing ngokong. Wong koyo metesek ngono, ndak aku sing metesek, wong iki gak metesek. Langsung diwalik, jangan dibenarkan. Yang persangkaan buruk pada kita itu jangan dibenarkan. Latu sodik, latu hakik itu jangan kau benarkan. Tapi kita Habib Umar Kobas Nur Mubin, salah satu upaya ketika muncul suudzon langsung maliin, ya langsung maliin. Wong iki medhit wong iki loman wong iki. Wong iki napa mawon iki diwalik, langsung diwalik. Dan ketika muncul was-was, kata Rasulullah tinggalkan, maksudnya direken. Ya, karena was-was itu minasyaiton, ya, itu godaan dari setan. Nah, ini monggo pun kita berusaha menjaga paling boten sing kali niku wau selalu menjalankan taat beragama kepada Allah, yang nanti hasilnya juga kita mendapatkan ampunan saking Gusti Allah. Nomor kali ya selalu memohon ampun kepada Allah SWT dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun sekali lagi ngapunten nih kata jamaah kumpul, kalau rutin kok harus istighosa seminggu sekali, rutin kok matur sholat istighfar. Kalau kita meminjam bahasanya apa? Bahasanya pun Imam Ghazali. Jalan Imam Ghazali kan terkadang istighfari awal-awalan
iki sik butuh istighfar nang liya. Ya. Terkadang istighfar kita masih membutuhkan kepada istighfar yang lain. Napa istighfar yang pertama kurang temenanan. Kaya-kaya njaluk nang ngapura kan astagfirullah, tapi sik ngleboni dosa to niku. Nggih. Ten istighfar ini lho. Kadang-kadang arek nom-nom bareng delok arek wedok liwat astagfirullah, kan kali mendeliki ya dosa niku. Nggih. Jadi istighfar gak temenanan. Ini malah istihza. Kalau bahasa fikih masuknya di istihza ini. Ya, masih melanjutkan dosa sambil memohon ampun itu masuk menghina kepada Allah malah. Makanya kata Imam Ghazali tadi membutuhkan istighfar yang lebih daripada itu. Itu bahasa saking nadom atau garis itu. Saat ini kita tutup lewat pertanyaan. Salah satu poin yang di antara 3 tadi, latus billah, itu kita nggak menyebutkan Allah itu di akhir hayat atau selama kita hidup pernah menyebutkan termasuk latus billah. Lek mboten gak sampun balik teng Gusti Allah nggih sampun. Pernah syirik, pernah murtad, naudzubillah min dzalik terus kembali ya sudah. Ya. Karena masuk Islamnya seseorang itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Ada non-muslim masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalu terhapus semuanya gara-gara syahadatnya itu. Menawi murtad ya nopo, gelek hukum kali Gusti Allah terhapus, tapi yang ibadah-ibadah yang ditinggalkan tetap. Sholatnya, puasanya, jumatannya tetap nyaur selama masa murtadnya itu. Terakhir itu, syiriknya terakhir. Yang kedua Gus, melanjutkan kajian yang di musola kemarin Gus, yang kisah anak beradik yang muadzin. Ya, itu khususnya Bilal itu misalkan menerima kisah itu gimana menata niat kita supaya enggak seperti itu. Oke, muadzin itu hendaknya kalau menerima bisyarah jangan karena adzan. Karena hadis sudah dijanjikan barang siapa yang adzan secara muhtasib itu tidak menerima bayaran karena adzannya, maka dia dibebaskan dari neraka. Angsal tiket bebas neraka. Kalau adzan tanpa bisyarah, tanpa dibayar. Tapi yo gak enak sungkan wong iki anu tak kayane takmir monggo takmir lek semerap. Mari ini bukan karena adzannya. Sing muadzin ngoten nerima bukan karena adzan dia matus helah. Gampangane kula nyontohaken simpel nek adzan niku mikir murup nopo mati. Lek mati anggap mawon bisyarah itu gara-gara grup nomik. Bukan adzannya. Gara-gara grup nomik. Oh muadzine bawa kunci masjid si buka-buka, anggap damel buka akan nih, anggap damel membawa itunya, nonton niat sedoyo pancen lewat pancen, sedoyo, toto semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah. Artinya kalau seumpama terus, apa ini kita bahasan ikhlas kan asli ini, ikhlas niku, buatan seneng lihat dijauh omong, buatan seneng lihat dibahas, ya. Terus tidak diungkit-ungkit setelah melakukan lego. Ngapunten iki sing kadang-kadang wonten tiyang gambar. Ngapunten nggih contone pancen rada gak enak. Kula derek nemokaken conto sing rada enak napa derek kepanggih. Nggih, ikhlas niku kados tiyang buang air besar. Nggih, nglakoni amal secara ikhlas itu seperti orang yang buang air besar. Boten seneng cerita-cerita, boten seneng napa? Nggih tunda-tunda. Waduh, gak eman-eman, terus lego. Ngene kok ikhlas. Nggih latihan, sedaya butuh latihan. Ya napa latihane? Ya kita beramal antara lain ya, melatih ikhlas itu beramal di tempat yang sepi. Termasuk beramal di malam hari. Ya, mantu niku beramal di tempat yang jauh, di tempat yang tidak dikenal, yang biasa. Atau
beramal, kalau contohnya memberi makan, ya, contohnya memberi makan kepada orang, kepada makhluk yang jelas kita tidak bisa mendengar terima kasihnya. Sih tentang kewan. Kan kayak kucing terus matur suwun tambah bingung jenengan. Wis jelas sih kasih iki jelas kayak iso ngomong matur suwun iki. Nggih. Artinya itu jadi niku latihan sebenarnya. Damang latih ikhlasnya di situ. Nggih. Wonten malih? Halo. Pada waktu pelajaran yang terdahulu orang Arab itu kan memberikan gelar masyayikh ya. Terus sekarang pertanyaannya orang Indonesia itu kan ada yang diberikan gelar masyayikh Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, itu mohon dijelaskan. Nggih, syekh di situ maksudnya orang yang berilmu. Disebut hadratus syekh. Hadroh itu di hadapan, hadroh itu datang di hadapan. Ya, gelar hadratus syekh wontennya kita di Indonesia kok, dan hanya untuk beliau saja. Ya, karena memang istilah itu tidak dikenal di Arab atau dalam literatur keilmuan tidak dikenal. Kata-kata hadratus syekh itu tidak dikenal. Memang khusus untuk beliau. Artinya ya sah-sah saja kita memberikan julukannya. Kalau syekhnya sudah ada, syekh itu hanya orang yang berilmu. Orang yang diakui keilmuannya. Nah, ya seperti tentara wonten yang dijuluki al-faqih. Al-faqih, orang yang ahli fikih, orang yang berilmu, orang yang hebat. Yang hebat banyak, cuma yang disebut al-faqih dalam literatur orang Tarim cuma dua. Ya. Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, sama Habib Abdurrahman As-Segaf. Padahal yang lain juga faqih. Cuma diakui tidak ada yang sampai seperti beliau. Bahasa itu ada namanya faqih al-muqaddam, faqih yang pertama. Ada al-faqih al-faqih as-tsani, faqih yang kedua, Habib Abdurrahman As-Segaf. Tapi bukan ini sekali lagi. Namun dia julukan sebagai bentuk penghormatan. Dia sah-sah mawon. Nah, kalau sekarang kita mau nyebut orang dengan hadratus syekh selain Mbah Hasyim Asy'ari apa boleh? Boleh, tidak ada salahnya. Ya. Semua gelar secara umum ya. Secara umum. Ini kan gelar-gelar syekh itu kan umum maknanya. Ya. Syekh itu kan orang tua atau orang yang berilmu. Hadroh itu artinya di hadapan, diperuntukkan. Atau namanya hadroh itu diperuntukkan. Kados dengan wiritan ila hadrotin Nabi, ila hadroti Syekh Abdul Qadir. Itu hadrotus syekh itu. Berarti bahasa Mas Ari sama. Ya. Sah-sah mawon. Jenengan ila hadroti syekh mana guru juga bisa. Ila hadroti saya peruntukkan syekhi guru saya. Dengan nyebut guru ini jenengan, guru SD ini jenengan, guru TP ini jenengan. Apakah boleh? Boleh. Saya niku artine nggih guru. Tidak ada larangan. Ini khusus bahasa boten. Baru lagi dengan ila hadratin Nabi. Gini niku tok, kanjeng Nabi tok. Lintune mboten saged. Nabi Musa, Nabi Isa monggo, tapi lintune niku mboten saged. Ya, karena gelar yang khusus, Nabi Rasul niku khusus. Lintune mboten masalah. Nggih. Wonten malih? Salam. Nggih. Sirik halus. Saya kalau sirik kan tidak sirik halus. Sirik halus. Cara menghindari sirik halus. Nggih, sirik khafi. Sirik khafi niku riya. Nggih, pamer niku termasuk sirik khafi. Ada sirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Khafi niku samar, halus, riya. Mananya syirik khafi, syirik halus, syirik kecil itu riya. Syirik jali niku tampak. Ya. Baik mensekutukan Allah dengan ucapan seperti apa? Jadi kadang-kadang kamu tertarik nom-noman itu biasanya, kayak kadung pacaran terus ngelem pacari. Engkau adalah segala-galanya. Mbok ternyata segala-galanya Gusti Allah. Niku saged mlebet syirik niku. Nggih.
Yuk coba apa ya kare pondok gak usah gaya-gaya segala-galanya. Masuk ke bojone. Masuk ke bojone. Nggih. Mas. Latihan nggih, jenengan nggih. Lek kula wonten teng griya terus bojo kula ngelem napa teng kula, saya sampaikan kul masyaallah. Ucapkan masyaallah itu. Karena Allah. Allah yang menghendaki seperti itu. Ya. Man hebat, Gusti Allah sing hebat. Allah mboten hebat. Niku masuknya ke syirik jali, ucapan yang bisa mengarah kepada syirik atau perbuatan yang bisa mengarah kepada syirik. Ya. Seperti ngapunten, kita menggunakan simbol-simbol agama selain Islam, kita menggunakan melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan orang-orang non-Muslim. Ya. Ngapunten. Ya, contoh, kalau lari pondok kan gawe drama, gawe apa, silakan. Tapi waktu adegan ini kan perannya peran non muslim, iya cerita Kanjeng Nabi ketemu dengan pendeta kan wonten aja itu. Umpama siapa yang jadi pendetanya, siapa yang usahakan jangan pakai simbol-simbol agama mereka. Ini tipis nih, kalau tipis. Ketika ada pengakuan imannya mboten goyah, ambruk nih. Lek goyah tok mboten saya saged ngadeg, ambruk. Terus jangan napa berbuat ngapunten nggih. Ngapunten lek tondo salib sing pakai tangan niku lho. Kadang-kadang ketemu pendeta kan kita melihat disyuting kali bapak disyuting kersane semerap. Nggih. Jangan pakai gerakan yang napa mengarah ke situ. Nggih. Seumpami kalau nyentuhkan lari-lari sama ngene tok cukup, Mbak. Sing ngene iki aja. Ya. Kan lah, kalau sampai nyuntuh nomor mboten purun kula. Niki tipis nih, eman-eman niki. Mboten mawon. Lah itu kan kebetulan yo sing gak ngarah nang kono. Apunten, kula saged nyuntuhaken niki. Yo napa? Dimirikno titik. Yen dimirikno. Silang, Pak. Tanda X niki. Bukan tanda plus. Kan ngoten nah, gampangane ngoten. Sampai sing urusan ngoten. Lari pas kapan nonton drama nonton pondok ini, kalau tinggal ojo sing ngono iku hapus niku. Ya. Sing palang iku sakarep sing tengen apa sing kiwa hapusen. Ora tore ten utawa suwekan kertase. Jane dadi apa? Ya kaya T ngoten. Ya. Isih napa ngoten. Damang niku kok sampai saklek, mboten saklek. Saklek. Kalau bingung-bingung, niku sinten sing ngono? Bukan ucapan saya, Ibnu Hajar Al-Haytami yang nyebutaken. Ya. Ingin lebih lanjut bahasan itu jenengan waos kitab judulnya Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Al-I'lam pemberitahuan bi Qawaati'il Islam terhadap hal-hal yang memutus keislaman. Ada ucapan, ada perbuatan, ada takrir, penetapan, ada keyakinan. Nanti bulan ngajeng pun umum nih, sekedar ucapan loh, sekedar ucapan syahadat ya ucapan aku ucapno syahadat lek gelem kok. Padha sekedar ucapan. Kecuali ada tetap ada pengecualian. Mazhab Syafi'i tetap ada kecuali kalau kita jadi tokoh masyarakat, presiden, ya ada karena membawai banyak orang. Itu masih diperbolehkan walaupun ada batas-batas tertentu. Ini sintine sing kata istighfar singkat istighfar dan kita selalu suudon kepada suudon kok mental mawon selalu husnudon kepada Allah. Niki terakhir nih wonten cerita niki cuma kalau dari semerap ngapunten rujukannya dari kitab nopo leten kitab niki kitab syarah arba'in. Terakhir niku wonten cerita wonten tiyang niku anna rajulan yu'maru bihi ilan nar. Ada seorang hamba niki pun diperintah nang neraka. Cuma ini bahasane sing liman yasa nih kalau nggih. Orang-orang tertentu, enggak setiap orang nih. Nggih. Soalnya pun ten akhirat ya napa saged eling barang kan nggih. Ada tanda tanya di situ. Jadi sama Allah, wis iki neraka iki arek iki. Barang melampaten neraka dapat sepertiga jalan noleh. Tiangin noleh, andek noleh, terus melampah malih, sangkan dapat separuh jalan noleh malih,
Ada noleh lagi. Ayo cepat melaku. Sudah dekat kalian rokok noleh malih. Akhirnya fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan ruddu. Jelun arek iku. Sing diutus neraka niku lho, malaikate jangan malaikat ruddu balekno. Ketika kembali terus tamat summa yas'aluhu fayaqul. Allah bertanya kepada hamba tadi, lima iltafata, lapo kon kok noleh? Ya. Dikongkon nang neraka kok noleh? Ya. Maka orang tadi mengatakan ketika saya baru jalan, kula noleh karena saya ingat firman-Mu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, wa rabbuka dan Tuhanmu al-ghafuru yang maha mengampuni, dzur rahmah pemilik kasih sayang. Mane kula eling niku kula noleh. Dengan diucapkan dalam hati saya la'alla kata fironi bae jenengan ngapura kula Gusti gara-gara kula eling ayat niku ya. Matur niku kok mboten wonten teguran nggih kula kali malaikat ken suruh maju nggih maju malih separuh jalan kula noleh malih napa karena saya ingat wa may yaghfirud dzunuba illallah, siapa yang berhak mengampuni dosa-dosa selain Allah. Kalau eling niku kula noleh malih berharap engkau mengampuni. Tapi mboten nenten napa-napa. Mari kalau mengatakan ayo maju malih. Sampai begitu dekat dengan neraka, maka saya mengingat firman-Mu, kul, katakan, wahai Muhammad ya ibadi, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang berlebihan, yang israf terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfirud dzunuba, pasti mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Kabeh dosa tinggal bakal ngapura kali Gusti Allah selama kita masih berharap sama Allah. Dari situ kula noleh malih karena saya berharap. Niki pun kaji nyemplung tok niki ya. Kula sik arep-arep Gusti. Maka fasdal tutum, saya semakin berharap ketika ingat ayat yang ketiga ini. Maka fayaqulullahu azza wa jalla idhab qad ghafartu laka. Aja terus nang rokok nang surga wis panapura. Tapi sekali lagi niki liman yasha, hanya bagi orang-orang yang dikehendaki. Muga-muga aku koyo ngono. Sakniki pertanyaan iki kita saged eling no mboten benjing waktu wonten ayat 3 niki. Mau nek dunya gak apal nek kono kok arep-arep eling ngono. Makane nggih pun niki spekulasi nih. Tetap yang kita pelajari 3 ayat itu bahwa Quran surat Al-Kahfi. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 58, yang kedua surat Ali Imran 135, lalu yang terakhir Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, kita pelajari nek perlu jenengan sing gak ada nopo nggak ada yugo sing tulisannya roto api, nopo nggak ada rencangan aku tulis no kaligrafi iki sing kira-kira aku iso ndelok terus no. Sing Azumar duwowo gak sing paling cendek ae di Al-Kahfi niku paling cendek. Paling cendek ayat nang wa rabbukal ghafuru dzur rahman. Nek saged bukan untuk pajangan. Nek nyalap pajangan kaligrafi teng rumah itu bukan tujuannya untuk tamu bukan, tapi untuk kita. Nah, terus kira-kira dengan buka lawang jret ketok tengah ini kan. Jadi ini jimoco awaan. Kalau bukan kita sendiri yang mengingatkan pada situ. Allahu a'lam bishawab. Mungkin saya dipahami, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, kecil maupun besar, sengaja maupun tidak sengaja. Kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, kita diberi umur, ilmu, rezeki yang barokah sewaktu-waktu bangsa umat Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.